Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu harap semuanya pada keadaan sehat sentosa ya nak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ibu lanjut ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ibu mengecek kehadiran kalian semua ya. Nah, ibu panggil satu-satu ya, namanya Sapika, Gideon, Benhur, Cynthia, Juliati, Novita, ya, semuanya hadir semua ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mulai langsung pembelajarannya. Nah, di sini ibu mengajarkan tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2 alokasi 1 hari ini. Oke, langsung saja ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada nggak yang tahu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan dan apa itu makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Akan bahas itu. Yang pertama itu pertumbuhan, perkembangan makhluk hidup dan ciri-ciri pada makhluk hidup tersebut. Terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik, yaitu berat badan dan tinggi badan pada makhluk hidup tersebut. Ibu ambil 3 contoh pertumbuhan. Yang ibu ambil contohnya itu pertumbuhan pada manusia, pertumbuhan pada tanaman, kemudian yang ketiga pertumbuhan pada hewan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih bu pertumbuhan pada manusia itu. Nah, pertumbuhan yang dimaksud pada manusia yaitu terjadi sejak dalam masa kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Seperti yang kita ketahui pada diri kita sendiri, kita mulai dari kecil hingga kita menjadi tumbuh menjadi dewasa. Nah, kemudian di sini ibu ambil, nah di sini ibu ada, kamu perhatikan, di sini adalah contoh dari pertumbuhan pada manusia. Coba kamu perhatikan ya nak ya. Nah, di sini kita melihat ada dari tumbuh kamu menjadi anak-anak kecil hingga kamu menjadi dewasa. Ini contohnya. Kemudian ibu lanjut lagi kedua, yaitu pertumbuhan pada tanaman. Kamu sudah tahu karena apa saja itu tanaman. Tanaman itu dapat berupa pepohonan, baru kemudian bunga, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tanaman. Kamu tahu nggak apa itu pertumbuhan pada tanaman? Pertumbuhan pada tanaman itu seperti kita ketahui itu terjadi sejak dari biji terkecil yang kamu tanam menjadi tumbuh menjadi tanaman yang dewasa dan dapat berbuah. Seperti yang kamu lihat kemarin kita bikin praktek, yaitu pertumbuhan pada kacang hijau ya. Nah, kamu lihat, kamu tanam pertama itu dari biji-bijian, kemudian tumbuh menjadi tanaman, ya kan? Tanaman ibarat seperti toge ya, toge. Nah, toge tersebut kamu perhatikan, dia menghasilkan yang namanya ada daunnya juga. Itulah yang dimaksud pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan dari biji menjadi tanaman dewasa dan bahkan bisa berbuah ya, ya. Ini adalah contoh dari pertumbuhan pada tanaman. Kamu bisa lihat kan yang ibu buat di sini. Nah, seperti itulah contoh dari tanaman. Kemudian ibu lanjut yang ketiga, poin ketiga, yaitu pertumbuhan pada hewan. Apa sih bu pertumbuhan pada hewan ya? Nah, pada hewan kita sudah melihat sendiri. Ayo, siapa di sini yang mempunyai hewan peliharaan di rumah?
Nah, seperti ibu itu memiliki peliharaan. Di rumah itu ada ayam. Nah, ayam seperti kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan ayam itu dimulai dari fase telur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Nah, ya, siapa lagi di sini yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nah, seperti yang kamu lihat, nah ya benar, kamu memelihara kucing. Kucingnya itu melahirkan atau bertelur? Kucing itu melahirkan, bukan bertelur ya. Dia melahirkan anak kucing, kemudian anak kucing tersebut menjadi tumbuh dewasa, menjadi kucing dewasa seperti induknya ya. Nah, ini adalah contoh dari setiap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kamu bisa lihat kan? Ini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan pada setiap hewan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap hewan itu berbeda-beda, tidak ada yang sama ya nak ya. Nah, ibu lanjut lagi di sini. Ibu akan menjelaskan apa itu makhluk hidup. Nah, kita semuanya sudah mengenal apa saja itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan ya. Tumbuhan itu yang dimaksud adalah tanaman ya nak ya. Nah, kita juga sudah mengenal bagaimana cara mereka pertumbuhannya dan perkembangannya. Di sini ibu jelaskan kembali lagi, makhluk hidup adalah suatu organisme. Apa itu organisme nak? Yaitu suatu perkumpulan yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk, yaitu bisa jadi perubahan dari lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan ciri-ciri pada makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Iya, benar. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak. Kemudian yang kedua bernapas. Yang ketiga mengalami pertumbuhan. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima memerlukan makan dan minum. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Di sini ibu akan menjelaskan itu yang pertama, poin pertama bergerak. Nah, makhluk hidup itu yang kita ketahui itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau pada manusia itu bergerak apa tidak? Ya, tentunya manusia itu bergerak ya. Manusia bergerak menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Nah, bagaimana Bu pada hewan? Kalau pada hewan, manusia. Nah, di sini Bu akan menjelaskan ciri-ciri pada makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Iya, benar. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak. Kemudian yang kedua bernapas. Yang ketiga mengalami pertumbuhan. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima memerlukan makan dan minum. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Di sini ibu akan menjelaskan itu yang pertama, poin pertama bergerak. Nah, makhluk hidup itu yang kita ketahui itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau pada manusia itu bergerak apa tidak? Ya, tentunya manusia itu bergerak ya. Manusia bergerak menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Nah, bagaimana Bu pada hewan? Nah, setiap pada hewan itu mereka bergerak berbeda-beda. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada juga hewan yang menggunakan sayap untuk dia terbang. Kemudian ada hewan yang menggunakan siripnya untuk dia berenang ya. Nah, kalau hewan itu yang menggunakan dengan kaki itu hewan yang hidup di darat. Nah, hewan yang hidup di darat, hewan apa sih yang hidup di darat? Ya, benar, harimau.
Kemudian apa lagi, Nak? Ada sapi. Apa lagi? Ada kerbau. Kemudian apa lagi? B2, Bu. Iya, benar. Kemudian apa lagi yang menggunakan kaki? Ayam. Ayam berjalan menggunakan kakinya. Kemudian apa lagi? Kucing. Iya, benar kali, kucing. Kemudian apa? Tikus. Iya. Itu adalah hewan yang bergerak menggunakan kaki. Nah, di sini hewan bergerak menggunakan sayap. Apa saja itu hewan yang menggunakan sayap? Ya, tentunya burung ya. Segala jenis burung itu menggunakan sayapnya untuk dia terbang ya. Nah, kemudian di sini ada juga hewan bergerak menggunakan siripnya. Pasti kita semuanya sudah tahu di sini ya. Hewan apa yang bergerak menggunakan siripnya? Hewan yang menggunakan siripnya itu adalah ikan. Semua jenis ikan berenang menggunakan siripnya. Kemudian tumbuhan itu termasuk dengan ciri-ciri makhluk hidup yang dapat bergerak ya. Tumbuhan itu kita sudah mengetahui tumbuhan itu dapat bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Ya, apa sih Bu maksudnya tidak berpindah tempat? Tumbuhan itu bergerak ke arah di mana cahaya matahari, dan akarnya pun bergerak ke arah ke bawah. Ke bawah mana? Ke bawah tanah ya, Nak ya. Nah, jadi jangan kamu bilang tumbuhan itu tidak dapat bergerak. Tumbuhan itu dapat bergerak, namun tidak bisa berpindah tempat. Ya, yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya makhluk hidup itu bernapas ya, Nak ya, memerlukan karbon dioksida dan oksigen ya. Kemudian di sini ada yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Seperti yang tadi kita sudah bahas, pertumbuhannya manusia, hewan, dan tanaman ya, ataupun tumbuh-tumbuhan, mereka mengalami yang namanya pertumbuhan. Kemudian yang keempat, berkembang biak. Kita sudah ketahui ya, Nak ya, berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan pada hewan, berkembang biak hewan, dia ada dengan cara melahirkan dan bertelur ya. Kemudian kalau pada tanaman itu berkembang biak menjadi tanaman yang tumbuh dewasa atau tanaman yang menghasilkan buah ya. Kemudian di sini yang poin kelima ciri-ciri makhluk hidup yaitu makan dan minum. Tentu saja makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Seperti manusia, kalau kita tidak makan ataupun tidak minum, kita akan bisa mati ya. Karena makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya ataupun untuk kelanjutan hidupnya ya. Kemudian kalau pada tumbuhan ya, kalau kamu tidak merawat tanaman kamu atau memberinya air ataupun pupuk, dia tidak akan bisa tumbuh ya, Nak, ataupun tidak hidup tanamannya ya. Kemudian kalau pada hewan ya, seperti kamu sudah di rumahnya semuanya ini memiliki hewan kan, Nak. Nah, di rumahnya pasti ada kucing, ada ikan, ada apalagi, ada sapi ya. Nah, kalau kamu memiliki hewan di rumah, berarti kamu harus memberinya makan dan minum ya. Semua jenis makhluk hidup maupun manusia, tumbuhan, dan hewan memerlukan makan dan minum ya. Kemudian yang keenam, peka terhadap rangsangan ya. Setiap makhluk hidup itu pasti peka terhadap rangsangan, baik itu dia dalam kondisi yang
sedang mengancam dirinya, manusia itu akan bisa merasakan apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Bukan hanya manusia, begitu juga dengan hewan. Kalau hewan jumpa dengan musuhnya, mereka akan langsung peka terhadap rangsangan, mereka akan merasa dirinya terancam. Apalagi kalau di hutan. Di hutan itu adalah ada makhluk, ada hewan-hewan liar ya. Nah, kalau hewan-hewan liar tersebut jumpa dengan hewan lainnya, ataupun ada datang seorang pemburu datang ke hutan, mereka akan peka terhadap apa yang terjadi pada lingkungannya. Mereka akan bisa merasakan, oh, saya akan merasa terancam. Kemudian hewan tersebut akan lari. Makanya setiap makhluk hidup itu akan peka terhadap rangsangannya, baik itu akan terjadi pada diri dia saat ini ataupun besok ataupun besok-besoknya lagi ya. Bukan hanya itu, kalau tumbuhan juga seperti itu ya, peka terhadap rangsangannya. Kalau kamu memiliki tumbuhan, tidak kamu rawat, tidak kamu bersihkan, tidak kamu beri minum, tidak kamu beri pupuk, tumbuhan tersebut akan apa? Layu, dan akan bisa tumbuhannya tidak hidup. Kamu mengharapkan tumbuhannya itu bisa menjadi tumbuhan dewasa, tetapi kamu tidak memeliharanya dengan baik ya. Hidup tadi itu tumbuh dan berkembang biak. Nah, kamu bisa merasakannya sejak kamu dari kelas 1 sampai dengan kamu kelas 3. Tentunya ada perubahan-perubahan pada diri kamu sendiri ya. Begitupun pada makhluk lainnya, makhluk hidup lainnya, yaitu seperti pada hewan, kucing, ayam, dan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dari kecil menjadi besar. Itulah yang disebut dengan tumbuhan dewasa, ya. Kemudian di sini ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak bagaimana sih, Bu? Nah, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada juga dengan cara melahirkan, ya. Sampai di sini penjelasan Ibu hari ini. Di sini Ibu ada pertanyaan seputar makhluk hidup. Nah, di sini kamu tadi sudah mendengar Ibu hewan-hewan apa saja yang bertelur, melahirkannya. Nah, di sini Ibu ada Ibu akan menanyakan kepada kamu bagaimana hewan tersebut cara berkembang biaknya. Nah, di sini Ibu tanyakan yang pertama itu ada kuda. Kamu sudah mengenal yang namanya hewan kuda kan, Nak? Nah, coba Ibu tanya, kuda tersebut berkembang biak dengan cara apa? Ayo, di sini ada. Yo, siapa yang mau menjawab? Ya, benar. Kalau kuda itu dengan cara melahirkan, tidak bertelur ya. Yang kedua, kucing. Kamu sudah mengenal yang namanya kucing ya. Nah, Ibu yang tanyakan, kucing tersebut bagaimana cara berkembang biaknya? Apakah dengan cara bertelur atau dengan cara melahirkan? Ayo, angkat tangannya. Iya, kamu Sartika. Kucing dengan cara berkembang biak bagaimana? Iya, kucing dengan cara melahirkan. Betul sekali ya, tepuk tangan. Kemudian ikan mas. Siapa tahu kenal ikan mas? Semuanya sudah kenal ikan mas ini ya. Nah, Ibu tanyakan cara berkembang biak ikan mas itu dengan cara bagaimana? Ayo. Yuk. Ya, kamu Ben Hur, dengan cara apa ikan mas berkembang biak? Iya, betul sekali, dengan cara bertelur ya. Ikan mas itu dengan cara bertelur, tidak melahirkan ya. Kemudian yang ketiga, burung. Semuanya sini sudah kenal burung kan? Nah, Ibu tanyakan bagaimana cara berkembang biaknya. Burung bagaimana cara berkembang biak? Ada yang mau? Ya, kamu Cynthia? Iya, burung itu dengan cara bertelur ya, tidak melahirkan. Burung itu dengan cara berkembang biak dengan bertelur ya. Kemudian ya, semut.
Semuanya kenal semut? Kenal ya. Kenal dong Bu, semut ya kan. Semut itu bagaimana cara berkembang biaknya? Ayo, siapa yang angkat tangan? Iya, kamu. Apa itu, Nelvita? Semut cara berkembang biak dengan cara apa, Nak? Iya, betul. Semut itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kemudian di sini Ibu ambil contoh cicak. Kamu di rumah pasti ada cicak kan, kamu lihat itu di dinding kamu pasti ada cicak ya. Nah, di sini yang Ibu tanyakan bagaimana cara berkembang biaknya cicak. Ayo. Siapa? Ya, kamu Miranda. Apa itu Nak cicak, Nak? Cicak itu Bu dengan cara berkembang biak dengan cara apa? Iya, dengan cara bertelur ya. Tidak melahirkan, cicak bertelur, tidak melahirkan ya. Oke. Rawatlah tanaman tersebut, cintai dia, biar dia menjadi tumbuh dan berkembang seperti tanaman sedia kalanya ya, Nak ya. Oke. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan anak ibunya? Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Ibu sampaikan hari ini untuk tugasnya di rumah. Coba kamu tuliskan jenis-jenis hewan ya, dengan cara berkembang biaknya ya. Minimal hewannya itu ada 10 ya, 10 saja. 10 hewannya kamu buat dalam bentuk tabel ya. Kamu bagi kolom tabel tersebut hewan berkembang biak dengan cara apa? Dengan bertelur dan melahirkannya. Kamu pilih dengan tanda centang-centang saja ya. Hewan 10 saja. Mesti berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama ya, Nah ya. Tidak boleh ada yang namanya mencontek ya. Oke, sekian dari pembelajaran Ibu hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Anak Kambing Saya ya. Semuanya tahu ini anak kambing saya. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Anak kambing saya ada di kampung baru. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Oke. Sebelum kita mengakhirinya, kita terlebih dahulu dengan mengakhiri dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Anak ibu semuanya sudah mendengarkan dengan baik ya, Nak ya. Terima kasih Ibu sampaikan pada kalian semuanya ya. See you.